Kan jadi celaka kalau misalkan muridnya berhenti belajar, gurunya berhenti ngajar. Itu celaka. Jadi nggak ada proses transformasi ilmu. Ya kalau muridnya kesel, gurunya kesel, ya akan mandek proses belajarnya. Karena ada hati yang tidak lapang untuk menerima ilmu, dan ada hati yang tidak ridho memberikan ilmu. Jadi kalau adik-adiknya jangan kesel, gurunya juga jangan mudah emosi. Yang berpengaruh siapa nanti? Keduanya. Yang ngajar jadi nggak berkah, yang diajari juga jadi nggak masuk ilmunya ya. Nah, kalau ngomong cepet-cepet gimana? Kalau ngomong cepet-cepet bisa dilatih sebetulnya. Ada namanya ilmu public speaking. Itu juga sekaligus menjadi sinyal dan tanda bahwa guru memang tidak boleh berhenti belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya teman-teman. Semoga sehat selalu. Jadi saya akan coba sesuatu yang berbeda untuk segmen yang ini. Karena sebetulnya ada hal yang ingin saya lakukan kemarin waktu itu ketika mengajar. Jadi saya salah satu pengajar ekskul rohani Islam di salah satu sekolah negeri di Jakarta lah. Sebetulnya anak-anak ini pengen bertanya gitu. Mau mereka bertanya, mau mereka sharing. Tapi mereka malu untuk bicara. Bahkan ketika bertanya, pertanyaan padahal bagus. Gimana caranya saya memancing mereka untuk bertanya? Jadi karena saya rohis ya, dan fokusnya ke Al-Quran, setelah mereka setoran hafalan, setelah mereka membacakan Al-Quran, saya bagikan mereka satu kertas kecil-kecil. Saya bilang tidak perlu tulis nama, kamu boleh bertanya apapun yang kamu pengen tanya. Meskipun kadang yang keluar pertanyaannya, kenapa Kak Rizky bumi itu tidak datar aja? Meskipun bertanya keluar gitu kadang ya. Tapi entahlah, ini mungkin adalah rasa penasaran mereka yang sering terpangkas gitu. Teman-teman juga mesti tahu bahwa anak-anak ketika masa pertumbuhan itu filosofi mereka adalah filosof yang paling original. Dia akan menanyakan apapun, dia akan bertanya apapun. Termasuk ya tadi, bumi kenapa bulat sih, kenapa nggak datar aja gitu. Saya jawab, kenapa nggak kayak bentuk mangga aja gitu, saya bilang. Dan pertanyaan yang lain karena dia mungkin ngerasanya masuk kelas rohis ya, dan mungkin anak ini sering menonton sesuatu yang bikin dia berimajinasi ya, seperti kartun atau apa. Dia menanya, Kak, hukumnya berimajinasi apa ya? Itu kan tidak dihukumi selama imajinasinya pada hal yang bagus, boleh-boleh saja kan begitu. Bahkan Albert Einstein bilang kalau misalkan kita hidup tanpa imajinasi itu kita kehilangan nyawa sebetulnya, karena kita nggak akan punya gairah hidup kalau nggak punya imajinasi atau angan-angan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang saya save sengaja untuk segmen ini karena menurut saya ini perlu didengar. Perlu didengar baik oleh orang tua maupun guru. Karena dia tidak mungkin menanyakan hal ini kepada guru atau mengekspresikannya kepada guru atau orang tua. Nah, pada segmen yang ini saya akan coba fokuskan kepada persoalan relasi antara murid dan guru. Pertama, ada yang bertanya begini. Menurut kakak, kalau ada guru yang menjelaskannya cepat-cepat, jadi gurunya ini menjelaskannya terlalu cepat gitu ya, buru-buru, tidak pelan-pelan gitu. Terus kalau kita nanya malah dibilang budek karena nggak nyimak. Terus isi kelas di komen. Jadi gurunya menjelaskan cepat, ketika anaknya nanya ulang dibilang budek, bahkan sekelas di komen sama gurunya ya gitu. Menurut kakak guru itu patut dikesali nggak? Gitu. Boleh nggak sih kesel gitu maksudnya? Patut dikesali nggak oleh sekelas? Boleh nggak sih kesel sama guru itu, satu kelas tuh kesel sama guru itu, boleh nggak? Sebenarnya ini ekspresi sebel mereka ya, ekspresi sebel mereka terhadap guru yang mengkomen dan ngatain budek tadi itu. Jadi begini, kalau misalkan kita ingin melihat di dalam Al-Quran bagaimana proses berguru yang baik, itu ada sebetulnya potongannya dalam kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Khidir diberikan kelebihan ilmu laduni namanya. Ya, ilmu yang kalau bahasa Jawanya itu weruh sak durunge winarah. Tahu sebelum sesuatu itu terjadi. Dia tahu nih kalau tipikal Nabi Musa itu murid yang ngeyel, murid yang ngebantah terus. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kata Nabi Khidir. Nah, Nabi Musa udah bilang gitu tetap gigih. Namanya murid belajar itu mesti punya kegigihan. Nggak boleh baru sekali semprot langsung kesel gitu, jangan. Mentalnya nanti mudah goyah.
Jadi jawab saja sama Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Iya, mau sabar kayak gimana? Nggak tahu juga kan sabarnya kayak gimana, orang belum kejadian. Dan Nabi Musa menjawab seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sudah bertanya baik-baik lalu dijawab dengan yang cukup sinis seperti tadi, budak dan lain sebagainya. Teman-teman, kita bisa menyikapi atau kita bisa mengarahkan adik-adik untuk berpikir bahwasannya dalam proses belajar mengajar itu ada yang disebut namanya guru tadi. Guru itu mesti dihargai. Bukan dihargai dengan bandrol uang atau bagaimana, tetapi dibuat hatinya tidak merasa sakit. Dan kita memang ketika disebut seperti itu, dibilang budak dan lain sebagainya, ya wajar kesal. Dan ini juga perlu kita pertimbangkan dalam diri kita. Boleh jadi guru kita itu memang sedang emosi, sedang banyak pikiran. Kita kan nggak tahu. Jadi yang pertama tadi kita manja dari posisi sebagai murid, yang kedua kita melatih husnuzon kita. Nah, sekarang itu dari perspektif murid ya. Jadi boleh nggak kesel kalau bisa sama guru, nggak boleh kesel. Karena nanti kalau kita kesel sama guru, apalagi sampai mensatru ya, satru, ada loh guru di satru itu ada mas. Guru dimusuhin ada ya, itu terjadi tuh akan menghalangi betul keberkahan ilmu. Cuma gara-gara misalkan ada satu hal yang nggak disenangin dari gurunya, ya disatru, nggak boleh. Disatru tuh dia apa? Dimusuhin. Hubungannya jadi nggak baik, itu nggak boleh. Tapi dari perspektif guru, ya dari perspektif gurunya ini yang bisa kita kaji bareng. Yang namanya guru itu kan digugu dan ditiru. Ucapannya didengar, perilakunya dicontoh, diduplikasi oleh murid-muridnya. Maka lempar pertanyaan itu pada diri kita setelah kita mengajar. Kira-kira layak nggak sih kita bilang murid itu budak? Layak nggak sih murid kita tuh kita omelin dengan kata-kata yang kasar? Ya tentu akan sepakat ya, tidak layak, tidak bagus seperti itu. Bahkan ketika kita ingin memukul pun sebenarnya aturannya ada gitu. Tidak boleh main asal pukul dan lain sebagainya. Karena guru ini digugu dan ditiru, ya maka berikanlah teladan, uswah. Makanya dalam Nasul Ibad, dalam kitab Nasuihul Ibad yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, Nabi dan Rasul ya, itu yang diwariskan salah satunya adalah akhlaknya. Bahkan di Nasul Ibad dijelaskan, ulama sebagai pewaris Nabi lam yarithuna dinaran au dirhaman. Mereka tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu dan akhlak yang baik. Nah, apakah mencela, menggunakan kata-kata yang tidak baik ini adalah warisan dari para nabi dan rasul? Tentu tidak. Dalam beberapa kisah ulama, ada ulama yang memiliki murid itu sangat bebal, sulit diajarkan. Tapi dua hal ini juga nggak lepas nih. Gurunya nggak berhenti ngajarin, muridnya nggak berhenti belajar. Kan jadi celaka kalau misalkan muridnya berhenti belajar, gurunya berhenti ngajar. Itu celaka. Jadi nggak ada proses transformasi ilmu. Ya kalau muridnya kesel, gurunya kesel, ya akan mandek proses belajarnya. Karena ada hati yang tidak lapang untuk menerima ilmu, dan ada hati yang tidak ridho memberikan ilmu. Jadi kalau adik-adiknya jangan kesel, gurunya juga jangan mudah emosi. Yang berpengaruh siapa nanti? Keduanya. Yang ngajar jadi nggak berkah, yang diajari juga jadi nggak masuk ilmunya ya. Nah, kalau ngomong cepet-cepet gimana? Kalau ngomong cepet-cepet bisa dilatih sebetulnya. Ada namanya ilmu public speaking. Itu juga sekaligus menjadi sinyal dan tanda bahwa guru memang tidak boleh berhenti belajar. Dia harus terus mengupgrade dirinya. Ya, sebagaimana di segmen filosofi Jawa kemarin itu ya, saya bilang bahwasannya da'i, mad'u, dan thoriqoh. Pengajar, yang diajar, dan metode. Metode itu salah satu bagiannya adalah metode public speakingnya itu harus bagus. Penyampaiannya harus rapi dan lain sebagainya. Nah ini ya, Kak, gimana cara ngilangin kesel kepada guru? Nah, iya, jadi mereka itu memang anak-anak sesederhana ingin diapresiasi, ingin didengarkan, ingin
ingin apa? Dianggap ada. Ya itulah, itu yang mesti jadi perhatian kita sebagai pengajar. Nah, ini agak lari sedikit. Agak lari sedikit temanya ini ya. Kak Rizky, aku pengen banget jadi orang yang percaya diri. Cara percaya diri itu gimana ya, Kak? Ya percaya diri ya pede ya, harus percaya sama diri sendiri. Berkaitan dengan tadi guru tadi ya. Terkadang murid tidak mau menyampaikan itu karena tidak percaya diri. Saya ingin bawa ke situ supaya masih relate. Terkadang murid tidak mau menyampaikan, tidak mau cerita karena tidak percaya diri. Lagi-lagi persoalan utamanya apa? Karena gurunya kurang membuka, gurunya kurang merangkul. Sehingga kepercayaan diri si murid pun menciut. Kalau misalkan dia meyakini bahwasanya gurunya ini tidak akan menjudge, tidak akan memotong pembicaraannya, atau tidak memupuskan harapannya, maka di saya dia akan kembali menjadi pribadi yang senang-senang saja menyampaikan sesuatu. Nah, pada hal ini dia secara umum ingin percaya diri supaya bisa menyampaikan sesuatu. Maka yang pertama harus dibangun adalah untuk percaya diri itu butuh ilmu. Setidaknya yakinkan bahwa apa yang kita ucapkan ini sudah benar atau ada dasarnya. Tidak asal bunyi. Kenapa? Karena kalau asal bunyi, asal nyaut, peribahasanya mengatakan naik panggung tanpa persiapan mesti siap turun tanpa penghormatan. Artinya kalau kamu modal pede doang gak ada ilmunya, ya siap-siap kehilangan marwah, kehilangan wibawa, karena yang kita sampaikan adalah hal yang kosong, tidak berbobot. Dan yang kedua, sadari peran kita. Kalau peran kita di situ memang sebagai pembicara, ya sampaikan pembicaraannya. Kalau di situ peran kita sebagai penanya, ya sampaikan pertanyaannya, nggak usah menjelaskan mukadimah yang terlalu jauh. Ini kan juga sering terjadi dalam forum-forum tertentu ya. Kalau mau tanya malah jelasinnya kepanjangan, pertanyaannya sedikit ya gitu. Jadi sadari peran kita. Itu bagaimana relasi guru dan murid. Dan memang di dalam Al-Quran proses kata belajar itu ada banyak. Ada ta'allum, ya. Ada tafakkuh, ya. Ada tadabbur, ada tadarrus, dan lain sebagainya. Pertama, ta'allum berasal dari kata alima ya'lamu, ain lam mim, itu biasanya berporos pada transfer of knowledge, memindahkan pengetahuan. Seperti begini, video ini saya menjelaskan sesuatu, saya sedang berusaha memindahkan pengetahuan. Ada yang namanya tadabbur. Tadabbur itu berusaha menyingkap apa yang ada di balik teks. Misalkan Al-Quran berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Terjemahnya adalah Al-Quran sudah kita mudahkan, maka berapa banyak orang yang berpikir. Kalau terjemahnya saja bisa nggak kita ambil? Bisa, bahwasanya Al-Quran memang bahasanya indah sehingga mudah dihafal. Boleh seperti itu. Tapi apa tadaburnya? Apa makna di balik teks itu? Apa sebab turunnya? Nah, itu namanya tadabbur. Belajar yang lebih mendalam. Tidak hanya sekedar transfer of knowledge, tetapi juga ada deep learning di situ. Nah, ada lagi yang namanya takdib. Transfer bukan hanya sekedar knowledge-nya, tetapi perilaku kesehariannya. Makanya jangan salahkan kalau muridnya agak songong karena gurunya mentransfer takdib yang tidak baik, meskipun tidak dilakukan di depan murid. Nah, ini menjadi hal yang perlu digarisbawahi bersama. Maka pada segmentasi ini mari kita berbenah. Saya juga seorang murid, saya juga seorang guru. Ya, kalau dalam bahasanya Najila Shihab, semua murid, semua guru. Itu semuanya berproses untuk baik bersama. Guru juga tidak merasa cukup dengan ilmunya, tidak merasa cukup dengan usianya. Maka terus belajar, memperbarui metode. Mengkontrol diri, meregulasi ego, emosi, dan lain sebagainya. Murid pun dididik untuk menjadi murid yang patuh, teladan, dan kritis juga. Sehingga kita sama-sama berusaha mewujudkan bagaimana proses pendidikan yang menghasilkan kader-kader yang unggul. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan dari pertanyaan-pertanyaan lucu ini. Ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Ketika saya dulu sekolah, iya. kayaknya permasalahan ini hampir di semua generasi sama lah Pak sebenarnya, nggak jauh. Mungkin kalau dulu lebih ada pukulan ya, kalau sekarang udah nggak terlalu. Oke. Nah, kayak gini nih, apa namanya?
guru killer, ada kata istilah guru. Oh, sampai sekarang ada dosen killer. Dosen killer, guru killer. Nah, ada nggak sih? Itu maksudnya gini, itu settingan dibikin seakan-akan biar ada guru yang dibilang killer. Nah, di sekolah itu, apakah emang real begitu? Terus gimana? Apalagi terus pertanyaan gini, apakah kalau dia real killer, apakah nggak ada orang yang berhak untuk Yeah. tahu lah kata-kata. Sebenarnya kalau itu lebih kembali ke personal ya. Artinya dengan berbagai macam guru kan ada personanya masing-masing. Ada yang lucu, ada yang enjoy, ada yang bukan lemes ya, tapi maksudnya ya flat gitu. Ada juga yang begitu. Ada yang kereng gitu. Ada yang kereng. Bahkan kiai-kiai dulu, kalau kita baca biografinya, sebagian dididik dengan cara yang kereng. Ada kisah simbolik lucu. Kiai Wahab Hasbullah itu di Jombang kan, mau dikirim ke Madura, berguru di Madura. Entah Kiai Wahab Hasbullah atau Kiai Hasyim Asy'ari, saya lupa di kisah ini. Tapi baru datang tuh dimasukin kandang ayam. Di kandang ayam yang ini, yang bulat itu, dimasukin kandang ayam. Biar jadi jago katanya gitu. Oh, kandang ayam jago yang iya, biar jadi jago katanya. Karena ini dia akan menjadi pelopor segala macam gitu. Itu kan hanya simbolik aja. Ya kalau seperti itu, misalkan zaman sekarang itu dilakukan, itu akan disebut sebagai penistaan orang mungkin ya. Jadi sebutan killer pun sebetulnya akan ada definisi yang berbeda tiap zamannya. Dan itu kembali kepada persona gurunya masing-masing. Jadi kalau settingan atau enggak, saya rasa enggak settingan. Karena memang manusia memiliki watak yang berbeda-beda. Satu itu. Yang kedua, apakah boleh diingatkan? Ya kalau dalam konsep semua murid, semua guru, kita boleh mengingatkan. Tapi yang namanya bicara sama orang tua, sama yang lebih sepuh, tidak sebagaimana bicara dengan yang seumuran. Tetap ada adab yang harus dijaga, ada akhlak yang harus diikuti. Sebagaimana dalam Quran, kata qaul, ucapan itu juga macam-macam. Ada qaula layyina, itu kalau rakyat ke pemerintah. Ada qaulan ma'rufa. Nah, ini bisa dipakai. Ada qaulan karima. Qaulan karima itu relasinya orang tua dan anak atau anak orang tua. Ini bisa dipakai untuk relasi murid dan guru. Qaulan karima itu perkataan yang bukan hanya sekedar baik, tetapi menjaga perasaan guru supaya tidak direndahkan. Jadi bukan hanya disusun kata-katanya supaya baik, cuma gimana caranya guru tidak merasa direndahkan. Nah, itu dua hal yang bisa saya jawab dari pertanyaan tadi. Jadi killer bukan settingan, memang watak ya, watak dan keunikan dari setiap guru, dan kita juga mesti mengerti gitu ya. Kita mesti mengerti cara mentreatment guru ini seperti apa. Oh, bapak ini sifatnya begini, ibu ini begini, maka kita harus seperti apa, fleksibel. Justru kita sedang dilatih untuk menghadapi berbagai keadaan. Mungkin itu. Ada lagi? Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya untuk menyimak curhatan bocil-bocil yang saya ajarin ini. Doakan semoga mereka lancar belajarnya, dan saya juga sebagai gurunya bisa terus memberikan contoh dalam kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.